Jadi gue nggak ngerti kenapa harus sepak bola yang boleh dipanggil coach. Lu ngelatih lumba-lumba aja juga coach. Lumba-lumba. Iya kan? Turnamen Ya. dunia, levelnya dunia. Oh. Jadi Brasil, Argentina semua ikut. Cuman kita dikerjain sama Malaysia. Itu main di Malaysia memang ya? Main di Malaysia. Dikerjain seperti apa, Coach? Jadi namanya international turnamen, lu main 1 match 1 hari kan. Besoknya atau lusanya main lagi kan. Ini 1 hari 2 match. Dan match kedua ketemunya Malaysia kan bang. Oh, Kita lawan Inggris menang, orang wah yang dibahas kan Inggris terus. Prestasi gue terbaik menurut gue itu ngalahin Thailand di kandang mereka. Namanya atlet kan makan sehat. Iya. Orang Gizi. sampai sekarang masih tanya, coach dulu waktu lu ngelatih makannya dietnya apa? Diet. Kita dapat nasi kotak aja udah alhamdulillah. halo coach, apa kabar? Baik. Akhirnya datang juga Coach Justin ya. Luar biasa nih. Apa kabar coach? Baik. Berapa tahun kita nggak ketemu? 20 tahun. ya. Tua banget. Bang. Dari Iya, udah berapa tahun kita nggak ketemu? sudah almarhum. Sibuk apa coach? Gue dengar Sibuk bisnis banget. makin jalan nih. Ya sibuk melakukan hal-hal yang bikin gue happy. Satu- Yang penting. Salah satunya Coach Soccerfield ya. Salah satu coach soccer field. Nanti gue lagi bangun 2 padel. Oh. Coach Paddle House Di mana? di Dharma Wangsa dan Cilandak. Daerahnya ini ya. Tapi memang lu dari dulu memang tertarik dengan bisnis olahraga ya? Iya. Lu kan pernah megang futsal kan? Iya, Lapangan iya, futsal kita iya, tahu lah ya, iya, yang iya, di iya. Jakarta Timur. Raden Inten ya. Iya. iya. Banyak orang nggak tahu kalau coach ini doyan bisnis. Iya. Lapangan futsal, kafe. Gue pernah kafe Iya, lu coach, iya, yang di Kuningan. Iya. Yang dimana ada yang bilang nomor 14 itu ya. Iya. Tapi emang lu tertarik dengan bisnis ya? Iya. Jadi sekarang lu lebih enak berbisnis daripada gue let's say jualan tahu contoh. Iya. Apakah gue bisa jualan tahu? Ya bisa aja. Iya kan? Iya. Cuman apakah gue punya passion di jualan tahu? Ya enggak. Hmm. Passion gue kan di olahraga yang gue ya in this case sepak bola. Jadi dan gue udah dengan beberapa temen tim gue lah bilang ya kita harus punya chain banyak OG Sport Center lah. Mulai di Depok. 1 lapangan bola, 1 mini soccer. Ini Padel House dan akan segera bertambah karena gue lagi nego dengan beberapa tempat. Salah satu di Jogja. Lapangan bola juga, Coach Soccer Field juga. Jadi tapi kan duit gue terbatas, jadi kita kumpulin teman-teman semua. Masa sih terbatas Coach? Terbatas Nggak lah. percaya kita ya. Jadi Influencer sepak bola ternama di kumpulin Indonesia. Teman-teman semua, ya kita bikin ramai. Teman-teman yang positive vibes, yang punya satu visi, misinya terserah gue. Jadi Itu kuncinya tuh, terserah lu. Iya kan, ya lu tahu gue nggak bisa diatur kan. Iya, betul. Kalau orang bilang, coach, lu gue kasih 100 juta ke iNews siaran. Kalau gue nggak suka lu pada, gue nggak akan datang. Simple. Yes, I know. Iya. Contoh lu kasih orang yang bikin gue nggak nyaman, yang menurut gue menyebarkan negatif vibes, nggak akan datang. Nggak ada yang ngatur gue. Nggak ada yang suruh gue ini, itu, apa, dan lain-lain. Gue kan punya proyek sama KKS, Pak Bambang Pacul. Itu yang mau gue Pak Bambang Pacul kurang tenar apa? Oke? Dengan proyek Portugal ini, KKS ini, kalau ditanya Pak Bambang Pacul, kan semua ke Pak Bambang, karena beliau dan teman-temannya kan yang membiayain. Kan, tanya, Pak, gimana kalau ada yang nitip pemain? Contoh, kan kita rekrut 1000 pemain di Jateng. Iya. Bang Pacul lihat tuh, terserah Coach Justin. Kalau Coach Justin bilang enggak jadi. Oke. Siapa yang latih? Terserah Coach Justin. Habis ini bikin apa? Terserah Coach Justin. Bebas pokoknya. Bebas. Ini gue Tapi pengen kan gue deliver. Hasilnya kan Iya, beliau iya. puas banget. Jadi lu jangan ngatur gue. yang pengen gue tahu, kok lu bisa nyambung dengan ketemu dengan Bambang Pacul. Pak Pacul, kok bisa nyambung ke sana? Gue bisa nyambung dengan semua orang. Dengan satpam di bawah. Halo coach, halo apa kabar, bla bla, ngobrol-ngobrol. Yang penting kan tujuan lu positif. Iya. Gimana ketemunya maksud gue? Kok Ya, tiba-tiba networking. nice. Dia nawarin lo coach buat bangun itu. Ya, dia nawarin gue, mau nggak pegang proyek ini? Kita ketemu lihat ya, oke ini karena bantuin anak-anak miskin di Jateng untuk bisa main di Portugal. Bahkan program ini yang harusnya selesai kita lanjutkan. Bulan depan mereka sekolah 2 tahun, 7 pemain di sana masuk akademi. Partner gue lagi di Portugal sekarang.
untuk ngatur sekolah dan lain-lain. Ini kan hal yang positif. Lu bantuin anak-anak yang mimpi aja nggak berani mereka bisa ke Portugal. Itu orang tuanya bilang loh, mimpi aja kita nggak berani kalau bawa anak saya kan ke Eropa. Ini sekolah 2 tahun, men. Dibayarin semua? Full dibayarin. Proyek dari sana, dari Pak Pacul ya? Ya. Dan nggak ada partai politik terlibat ya. Oh, Iya. Gue rekrut 1000 pemain. Seleksi gue ke Semarang, anak buah gue lah yang atur. Iya. Nggak ada satu bendera partai atau apa. Nggak ada politik, nothing. Walaupun memang backgroundnya si Pak Pacul kan politisi. Politik, ya. Nah, cuman gue menarik nih. Koci ini background pendidikannya ini political science. bukan, Ya kan ya? bukan olahraga ya, bukan. Bukan. Nah, apakah lu someday akan tertarik dengan politik? Ah, Tertarik kan dengan Gue politik? tertarik dengan punya banyak teman di politik. Yes. Tapi nggak tertarik lu masuk politik? Apapun tawarannya? Apapun tawarannya. Ya, kita nggak bisa bilang ya. Ya, Kalau saat RI ini. 1 minta lu suruh pegang ini kan nggak mungkin kita tolak. Itu udah perintah panggilan negara Iya, ya? itu kan udah perintah. Tapi kalau lu tanya dalam hati gue, apakah gue mau nggak? Enggak, karena gue happy dengan apa yang gue lakukan. Bulan depan 58 tahun, men. Tiap minggu masih main bola. Kayak bokap lu nih. Iya, gue beda 30 gue. Iya. Tiap minggu masih main bola, masih main padel. Iya ya, gue pernah main bola sama lu. Iya. Fit banget. Ya. Apa yang lu lakukan setiap Ya hari? happy. Orang itu kan yang kocak itu gue selalu lihat. Diet ini, diet itu. Wah, ribet banget hidupnya. Sebenarnya itu nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh. Apa yang terjadi kalau lu sudah diet tapi lu full dengan stres? Lu pulang lu nggak happy. Ya lu tetap tua, tetap hidup lu sengsara. Tapi kalau lu tahu gue suka minum kopi, Iya. ya kan? Soda. Puluhan tahun kan. Dan sampai sekarang masih. Cuman porsinya. Jadi tergantung porsi. Hari ini 2-3 hari banyak gorengan, seminggu jangan dulu. Hari ini banyak terus jangan dulu. Kayak gitu. Lu tinggal bagi porsi-porsinya aja. Dan lu harus happy. Sebenarnya that's the key. Dimana anak muda nggak paham, bahkan mereka suka stres kan, suka cari stres. Dan juga emang banyak Gen Z itu overthinking sekarang. Iya. Galau gitu. Iya. Loh, gue juga cukup sibuk dengan proyek-proyek gue. Tapi lu harus bawanya happy. Ya, kuncinya. Belajar biar umur lu sampai umurnya sampai. Yang penting umur dulu sampai. Umur lu sampai. Bener. Iya. Mereka seumur gue belum tentu bisa masih main bola. Iya, iya. Kayak gue every week. Masih bisa ngolongin orang ya, Coach ya? Ngolongin harus. Aku sih ya, wajib. Iya. Cetak gol. Gue Itu pernah nanti. pernah main bola, main futsal sama coach. Dikolongin nggak? Tendangannya kenceng banget. Oh iya? Jadi dulu kalau gue cerita, kalau di futsal 2 itu kita main sama Kakak Im ya, Kakak Imran. Yang tendangannya paling kenceng itu Coach Jasin sama Imran Nahumanduri. Nah, Imran kan profesional. Profesional Iya, oke lah, Iya, tapi emang dia bukan fun football. ya, tapi kan lo background lo memang Iya. ya banyak masih yang belum tahu. Kenapa sih seorang Justin Laksana dipanggil coach? Dan memang sebenarnya nggak coach kan, memang Ya, pelatih. gue 5 tahun pelatih timnas futsal. Iya. Timnas loh, bukan klub, timnas. Dan gue rasa sampai detik ini masih pelatih timnas terlama di Di timnas futsal. Sebanyak sejarah ya? futsal. Iya. Jadi gue nggak ngerti kenapa harus sepak bola yang boleh dipanggil coach. Lu ngelatih lumba-lumba aja juga coach. Cuma lumba. Iya kan? Iya gua. Tapi gue kan di futsal itu kan at least ada affiliate-nya, kan tetap di bawah FIFA, di bawah PSSI. Gitu. Kenapa lu ngambil lisensi coach di Belanda kan? Dia nggak gini. Gue 20 tahun tinggal di Belanda, tahun 99 mau ke Indonesia kan. Lu pikir gue mau jadi pelatih? Enggak ya. Kalau gue jadi pelatih, mending gue di Belanda, ngapain gue ke sini? Hidup lebih enak ya? Ekosistemnya udah jelas di sana kan. Kan gue nggak mau. Gue ke sini nggak ada pemikiran jadi pelatih. Sampai almarhum Aji Masaid ngajak gue 2003 untuk masuk ke futsal. Karena gue tahun 79 sudah pertama kali main futsal. Di sini kan tahun 2000-an awal. Jadi masih ya mungkin gue terlalu- bisa bantu lah, ya kan. Diajak masuk 2003, ya lahir sekolah futsal pertama, Aji Masaid Futsal Klinik. Sampai detik ini masih ada. Ya sambil berjalan. Terus tiba-tiba ya masuk aja di dunia futsal. Dan ada ini ya, Coach ya, lisensinya ya? Iya, Banyak iya, yang iya. orang mempertanyakan loh. Itu bener ada ya, Coach ya, lisensinya? Ya lisensi Belanda kayak NVB kan? Kayak MVB. Ya. Kenapa awalnya masuk gue gini? Lu kan cinta sepak bola pasti dari kecil ya. Iya. Lu tinggal di Utrecht berapa lama coach? Ada. Di Belanda, di Utrecht cuma 8 tahun, tapi di Belanda 20. 20 tahun. Iya. 20 tahun di Belanda. Dan lu Besar memutuskan di untuk sana ya. ngambil lisensi di sana. Ya.
maksud gue kenapa tiba-tiba lu ngambil lisensi futsal gitu? Gini, gua ambil lisensi futsal itu bukan pas gue di Belanda. 2004, gara-gara udah di futsal, gue balik ke Belanda 3 bulan untuk ambil lisensi. Jadi karena gue lagi di futsal, oke, Aji masih minta tolong bantu ini masih ini, dan gue tahu olahraga futsal itu lagi berkembang kan. Ya udah gue lihat prospek Indonesia ini cocok main futsal. Akhirnya gue balik, diminta langsung sama Ropan, jadi pegang timnas. Ada video nggak? Nggak ada. Pernah video ngeliat lu lawan Inggris ya? Iya. Yang Ceritain dong, menang 7-2 bantai. Ya, enggak, Inggris. ini turnamen Ya. dunia, levelnya dunia. Jadi Brasil, Argentina semua ikut. Cuman kita dikerjain sama Malaysia. Itu main di Malaysia memang ya? Main di Malaysia. Dikerjain seperti apa, Coach? Jadi namanya international turnamen, lu main 1 match 1 hari kan. Besoknya atau lusanya main lagi kan. Ini 1 hari 2 match. Dan match kedua ketemunya Malaysia kan, bang. Oh, dia naruh dulu di... Iya. Naruh lu lawan Inggris dulu? Enggak, lupa gue lawan. Tapi lawan apa. Inggris menang kan? Lawan Inggris menang, besoknya 2 kali lah. Ya, kita lawan Inggris menang, wah, yang dibahas kan Inggris terus. Prestasi gue terbaik menurut gue itu ngalahin Thailand di kandang mereka. Lebih sulit Thailand ya, Coach ya? Iya. Iyalah, Thailand itu Futsal itu udah kelas dunia dia ya? rutin, udah kelas dunia, rutin masuk ke, dan kita bisa kalahin mereka. Itu untuk gue lebih di benak gue daripada Inggris. Di bawah lo itu futsal itu 2 kali runner up ya? Asian ya? Piala AFF. AFF ya? Ya ASEAN lah. Iya. Ya paling nggak bergigi lah waktu itu dengan... Dulu kan futsal nggak kayak sekarang kan? Semua keterbatasan. Iya. Ini berkat bos lo, Pak Haritanu, futsal bisa meningkat. Dalam arti exposure ya. Kan beliau juga keluar banyak. Sekarang, dulu Pras, hari ini kita makan apa? Nggak, namanya atlet kan makan sehat. Iya. Orang sampai sekarang masih tanya, Coach dulu waktu lu ngelatih, makannya dietnya apa? Diet. Kita dapat nasi kotak aja udah alhamdulillah. Nggak ada manajer ya, Coach ya? Ada manajer, tapi kan semua serba terbatas. Serba baru dan serba terbatas. Gue ingat tuh kalau nggak salah dulu pemain futsal sampai bahkan isinya pemain bola. Sempat ya? Enggak, itu yang pertama. Pertama ya? Iya, itu maksud gue awal-awal aja. awal-awal Iya. memang sempat kayak gitu karena futsal kan dulu sesuatu yang baru Iya, bagi iya, Indonesia. iya, Beda dengan bola yang Iya. udah bertahun-tahun. Tapi semenjak 2006 itu liga pertama. Itu udah mulai pelan-pelan dari semi pro, terus sekarang udah praktis banyak yang full profesional. Iya. Memang dulu jalani ya zamannya. Ya. Jailani itu gua ambil dia dari fak-fak Dari Papua. turnamen ke sini, lu lihat, oh this guy is good. Masuk. yang- Bayu Saptaji, SMA. BBS. Ya, Masih SMA ya? SMA. Makanya orang bilang, Itu lo yang ngambil coach. ya, Yang nyari. ya lu tanya aja sama dia. Enggak. Orang kan sekarang kalau bola kan sekarang di dunia bola. Iya. Datanya, oh ya dia syutingnya pakai gini bagus. My friend, dulu kita nggak ada data, my friend. Iya dong. Lu lihat aja secara Lihat kasat mata. aja. Pakai pandangan mata. Sekarang pun juga begitu. Sekarang pun gue lihat. Contoh, Fabio Vieira atau Sugigi Arsenal. Ya pemain kayak apa ini? Tapi kan dia pemain muda terbaik. Ya itu kan menurut media sana. Iya sih. Kalau gue lihat pemain apa ini terbaik? Dan ujung-ujungnya gue juga yang benar. Dia di Porto ya You sekarang. name it. Kalau lu ngikutin gue cukup lama kan. Dari zaman Wenger, gue udah bilang Wilshere, Ramsey, Holding, Welbeck. Ini pemain sampah semua ini. Dan benar busuk semua ya. Dan ternyata busuk semua. Iya betul. Iya kan? 85%, 90% gue bilang busuk ya, yang busuk. Data apa gue pakai? Nggak ada. Intuisi. Lu ngeliat aja, lu ngerti bola, lu bisa ngeliat pemain atau enggak. Iya, That's the whole point. Dan itu sudah zaman futsal. Intuisi Bisa lu ya. ngeliat pemain, ya bukan intuisi, pengalaman, ilmu dan lain-lain digabung. Lihat, oh gayanya begini. Oke, ini bisa nih, bisa kita poles nih. Ya, kurang lebih lu bisa Rico Simanjuntak Futsal. ikut trial futsal, gue coret. Oh, Lu tanya Rico, gue coret. Gue bilang sama Rico, Rick, lu lebih cocok main sepak bola. Benar juga. dan ternyata emang dia main bener sepak ya. bola. Emang bener. Tanya Rico.